Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Selamat siang. Bapak ucapkan selamat datang di SMP 13 Kota Cirebon. Dan Bapak untuk hari ini memberikan materi pelajaran seni budaya pada semester sekarang akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda serta menggambar ragam hias. Tetapi pada kesempatan ini Bapak mau memberikan materi pembelajaran dengan cara silahkan kalian lihat, cermati, dan pahami tayangan dari video yang Bapak tayangkan sebagai materi pelajaran yang diberikan hari ini. Silahkan kalian perhatikan, lihat, cermati, dan pahami berikut ini. Bab 1. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan, yaitu pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, berkaki 2 seperti ayam, bebek, ada pula hewan yang hidup di air dan di darat. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral, misalnya putih, abu-abu, atau coklat.
dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Bab 2. Menggambar ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Ragam hias merupakan karya seni yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figural, dan bentuk geometris. Ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias fauna, bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Teknik menggambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Langkah-langkah menggambar ragam hias. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Lalu persiapkan alat dan media gambar. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Buatlah sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buat bentuk yang sama pada bidang yang lain. Lalu warnailah gambar. Demikianlah anak-anak tayangan materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mencermati, memahami, dan mengingat dengan baik. Barangkali untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian saja, dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.